silakan dan boleh sebenarnya. Tapi kita harus bagi-bagi nih uangnya di coupling-coupling, jangan semuanya hot money gitu ya. Itu kayaknya kurang ideal juga. Nah, kalau di Batavia Dana Saham, kita nggak ada strategi khusus selain daripada mayoritas memang kita taruh di tempat yang besar-besar, perusahaan yang besar-besar. Nah, kita Yang tapi kedua, Pak, kalau yang kenapa? kedua, Pak, dana saham syariah ini kan pertumbuhannya 14% nih, sangat tinggi sekali gitu ya. Kira-kira ini apa nih strateginya? Ya. Nah, kalau yang saya tambahin sedikit, Mas Yasid, yang Batavia Dana Saham, yang kita lagi suka sekarang ini sih Big Banks. Dan itu 12 bulan terakhir itu memang jadi sasaran beli asing ya. Terus telco juga, ya komoditas juga, ya nikel gitu ya, otomotif ada sempat beberapa bulan. Jadi kita terus review lah per bulannya. Nah, kalau yang syariah, yang Batavia Dana Saham Syariah, yang paling menonjol saya rasa adalah kita tidak bisa beli big banks. Karena kita tidak bisa beli big banks, Kenapa, Pak? dan kan syariah, Mas. Oh, Nah, syariah. Kan ah, ada BRI syariah, Pak. iya, iya, kalau bank syariah boleh, bank konvensional nggak bisa. Yang Ya, konvensional itu. bank konvensional nggak bisa, asuransi konvensional nggak bisa, terus leasing konvensional juga nggak bisa. Nah, karena kita nggak bisa beli yang bank-bank yang konvensional, yang keuangan konvensional, itu lumayan besar bobotnya, Mas Yasid, hilang 30%-an lebih lah dari HSG. Nah, 30% itu kan kita harus alokasikan ke sektor-sektor lainnya. Ya pasti kita cari yang bagus, Mas Yasid. Jadi dia punya daya dorong lebih, ya mungkin harus, ya kalau kita boleh kasih kisi-kisi antara saya, Mas Yasid, dan seratusan atau ratusan ribuan sobat ajaib hari ini, ya salah satu yang kebagian jadi tambah lebih banyak, yaitu memang telco sama komoditas. Nah, komoditasnya ini dua, energi dan nikel gitu ya. Saya rasa sih dua sektor itu sih yang jadi kebagian limpahan alokasi yang lebih banyak. Yang kebetulan ya dua-duanya juga nggak kalah bagus, nggak kalah perform. Jadi dia kasih daya dorong tambahan tuh, Mas Yasid ya, terhadap portofolio. Makanya yang syariahnya jadi lebih tinggi. Nah, kalau yang trading sahamnya rutin nih pasti kan juga tahu ya, 3 bulan terakhir kan big caps-nya lagi dilepeh sama asing ya. On and off, maksudnya on and off ya, nggak dilepeh satu arah sih, on and off gitu kan. Nah, yang syariah kan nggak ada. Wah, jadi ya dia agak lebih mulus lah perjalanannya 1 tahun terakhir. Kurang lebih seperti itu, Mas Yasid. Oke, thank you informasinya Pak Heri. Nah, ini teman-teman yang pengen melihat ya, kenapa reksadana Batavia Dana Saham Syariah ini kok kinerjanya tinggi sekali. 1 tahun itu untuk update sekarang ya hampir 18% gitu ya. Nah, di Ajaib juga bisa nyontek tuh saham-sahamnya kira-kira apa aja. Yang pertama ada INTP ya, kemudian ada Adaro Energi, kita ketahui kenaikannya luar biasa sejak awal tahun. Kemudian ada Kalbe Farma, Antam, ada Cepin, kemudian ada ICBP gitu. Kalau daripada pusing-pusing, mendingan beli aja reksadana Batavia Dana Saham Syariah. Udah otomatis saham-sahamnya bagus dan sudah terdiversifikasi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal fokus aja gitu ya. Dan sekalian nih teman-teman ya, kalau hari ini beli sampai dengan 31 Agustus beli reksadana dari Batavia ini ya, ini minimal 2 juta, teman-teman dapat bonus sekitar 100.000 ya, teman-teman ya, siapa cepat dia dapat gitu ya. Oke, Pak, ini sudah ada yang bertanya, teman-teman semua nih ya, kira-kira, uh, oke, mungkin saya bacakan ya Pak ya. Ini pertanyaan dari Koko gitu ya. Pertanyaannya ini agak kepotong tapi saya bacakan Pak. Izin bertanya Mas, bagaimana tim Batavia Asset Management melihat kenaikan suku bunga di Q3 ini yang mungkin turut membantu kinerja LDPU tapi berpeluang juga menaikkan deposito KBMI 1 hingga 3, yang mana investor akan beralih juga ke deposito tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mas Yasid. Jadi mungkin kalau dari saya ya pandangannya, pertama memang sebenarnya makro kita tuh sangat baik-baik saja. Ya tidak sempurna ya, tapi sangat baik sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan negara lain pun relatif juga sangat baik gitu ya. Sehingga sebenarnya kenaikan suku bunga ini boleh dibilang lebih ke antisipasi ya. Real problemnya belum datang ya. Jadi gestur ini ya kita anggap baik juga lah, daripada terlambat malah nanti teteran, kerjanya lebih baik lebih awal gitu ya. Kita anggap sih baik-baik saja.
Dan kita percaya bahwa BI itu pasti sudah memikirkan kenaikan suku bunga yang jangan sampai memberatkan ekonomi domestik gitu ya. Jadi nggak ada apa-apa malah diantisipasi malah jadi rontok, enggak gitu ya. Tapi BI juga tidak bisa menutup mata bahwa ada ancaman loh di depan yang harus diantisipasi. Jadi saya rasa saya cukup confidence BI itu akan mencari suatu titik yang tidak memberatkan tapi mampu mengantisipasi gitu ya, kombinasi seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya kan terus jadi lebih menarik beli deposito langsung dong daripada invest di reksadana pasar uang misalkan. Nah, yang pertama teman-teman sekalian, reksadana pasar uang itu kan ada obligasinya. Obligasi itu biasanya kuponnya lebih menarik daripada deposito. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang kita taruh deposito itu kan 1 juta, 1 miliar, 10 miliar, bunganya bisa beda-beda. Nah, kalau di pasar uang, di reksadana pasar uang, karena kami kumpulin uang dari banyak orang, kita kan datangnya sekaligus. Jadi, mau teman-teman beli reksadana Batavia dan Akas maksimal 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, itu semua sama, nggak kita pilih-pilih. Yang 10.000 juga dapatnya sama kok. Ya kan, kalau 10.000 datang ke bank buka deposito nggak bisa gitu ya. Untuk bisa dapetin special rate yang tinggi-tinggi itu gitu ya. Dan biasanya juga kan bank itu merespon BI rate agak lagging ya, nggak langsung juga gitu. Jadi biar bagaimanapun reksadana pasar uang itu punya tempat yang cukup spesial lah buat teman-teman tetap bisa invest. Nah, kalau bunga bank yang biasanya tinggi-tinggi juga itu kan biasanya komitmen sebulan minimal, sering-sering 3 bulan gitu kan. Kalau reksadana pasar uang masuk Senin keluar Kamis ya hayo aja. Jadi masih banyak benefit yang tetap bisa kita berikan selain daripada return. Karena return kan ya susah ya, Mas Yasid ya. Nggak bisa terus-terusan gitu. Tapi secara overall kan yang penting menarik, kompetitif. Nah, tapi ada flexibility lain-lainnya ini nih yang nggak bisa didapetin di deposito. Kurang lebih seperti itu, Mas Yasid dan Sheikh Koko. Ya, saya kira juga kalau kita sebetulnya mengenal dunia pasar modal ya, terutama reksadana dan reksadana pasar uang yang resikonya tuh sebetulnya minim sekali, tetapi cenderung unggul ya dibandingkan dengan bunga dari deposito. Sebenarnya bukan membandingkan, tetapi isinya juga deposito, tetapi rate-nya itu rate tertingginya karena si reksadana ini mempunyai dana pengelolaan yang lebih besar. Kemudian dikombin lagi dengan obligasi yang akan jatuh tempo di mana yield-nya itu lebih tinggi daripada deposito gitu ya. Oke, kita lanjutkan Pak. Ini ada bertanya lagi gitu ya. Ini pertanyaannya dari Muhammad Chandra Negara gitu ya. Pertanyaannya adalah, maaf Pak, apakah ada reksadana syariah yang membagikan dividen? Terima kasih. Saat ini kalau di saya belum ada, Mas Yasid. Ya. Mungkin boleh cek di Ajaib yang lain mungkin ada. Kalau saya belum ada. Ya, tetapi kira-kira apakah reksadana itu bisa membagikan dividen? Sebenarnya reksadana bisa, Mas Yasid ya, diperbolehkan oleh peraturan. Kita boleh membagikan hasil, sebagian dari hasil secara berkala gitu ya, itu diperbolehkan. Tapi itu memang lebih posisinya hak dari fund manager gitu ya, dan tidak mengikat biasanya karena namanya juga investasi mengandung risiko ya. Jadi kalau kita memberikan komitmen dividen terlalu besar, nanti yang tertinggal malah berantakan. Jadi biasanya kalau yang syariah kita ada, tapi kalau yang syariah belum. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian ini masih dari penanya yang sama, Pak. Tapi dia pengen tahu nih. Maaf, Pak, bedanya menabung investasi saham, reksadana, ETF itu apa ya? Oke, gampang banget nih, Mas Muhammad Chandra. Ini bedainnya gampang banget. Pertanyaannya pas, jawabnya jadi enak. Yang saya bedainnya saham sama reksadana dan ETF ya. Reksadana dan ETF saya jadikan satu paket dulu. Nah, jadi kalau Mas Chandra invest di saham ya, itu pilih sendiri sahamnya ya. Pilih sendiri sahamnya. Mas Chandra yang analisis sendiri saham mana yang layak, mau belinya berapa terserah ya. Mau beli saham A 10%, saham B 50%, saham C 40%, silahkan. Ya, terus semuanya tergantung pengalaman dan pengetahuan dari Chandra. Tapi kalau misalkan di reksadana atau di ETF, itu belinya udah paketan. Nah, isi paketnya fund manager atau manajer investasi yang pilihkan.
Dasarnya apa? Macam-macam. Bisa jadi dasarnya strategi, dasarnya pengetahuannya si fund manager, dasarnya analisisnya si fund manager, macam-macam lah. Dan itu sudah diatur oleh OJK bahwa kami harus memiliki apa itu sudah diatur. Nah, intinya bedanya yang paling mendasar adalah satu beli sendiri, yang satu belinya paketan, gitu ya. Nah, antara reksadana dan ETF itu beda-beda tipis, ya, beda-beda tipis. Bedanya adalah kalau reksadana, ya, paketannya itu paketannya itu memiliki durasi transaksi 1 hari 1 kali, ya. Reksadana itu 1 hari 1 kali transaksi. Kalau ETF itu bisa diperdagangkan sepanjang hari. Jadi dia satu paket, ya, tapi bisa ditransaksikan seperti saham. Ya, jam 10 beli, jam 11 jual, jam 1 beli lagi, jam 2 beli lagi, 2.30 jual sebagian, itu bisa. Jadi reksadana yang bisa ditradingkan sederhananya, yaitu namanya Seperti ETF. saham ya Pak berarti ya? Betul, ya. Jadi reksadana yang bisa ditradingkan seperti saham sepanjang hari namanya ETF. Kalau reksadana stock itu sekali beli sehari, sekali jual sehari gitu ya. Kurang lebih seperti itu bedanya, Mas Chandra. Tapi kalau dibandingin sama investasi saham, gampang banget. Cuman yang satu pilih sendiri, yang satu sudah dipaketin. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Mas ETF ini seperti mix ya antara saham dengan reksadana seperti itu ya. Nah, Pak, kalau dari Batavia sendiri kira-kira ada ETF-nya nggak? Ada, Pak. Kita ada 3, kalau saya nggak salah ya. 3. Oke. Di distributor, kan saya pegangnya distribusi, Pak Ya. Mas Yasin. Belum ada sih yang jualan. Tapi kita punya 3. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, apakah sudah muncul ya dari Joy Lucas gitu? Izin bertanya, Mas, mengenai poin di portofolio. Poin penting apakah yang dapat membantu nasabah gitu ya? Nah, ini sepertinya poin memaksimalkan portofolio nih supaya lebih profit atau komposisinya seperti apa gitu ya? Apakah ya ini mungkin kan kita berinvestasi disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing ya Pak ya. Kalau misalnya kita seorang ahli kemudian mempunyai waktu luang banyak, mungkin beli investasi saham secara direct, secara langsung mungkin efektif. Tetapi ketika kita misalnya seorang pekerja, kemudian kita disibukkan dengan kegiatan tertentu ya, reksadana akan menjadi cukup efektif ya, karena memang kan di mana waktu luangnya tidak banyak, kemudian juga dalam memilih portofolionya juga harus berhati-hati tentunya gitu ya. Kalau reksadana kan sudah ada ahlinya seperti itu ya. Nah ini kira-kira poin-poin penting untuk memaksimalkan profit ini seperti apa Pak? Iya, thank you Mas Yasin. Jadi mungkin yang pertama teman-teman semua ya, kalau kita invest itu yang pertama adalah strategi itu mendikte performance ya, kalau menurut saya ya. Jadi kita itu kalau boleh nggak bandingin performance, boleh nggak boleh, tapi kita harus sadar bahwa setiap performance itu dihasilkan oleh strategi yang berbeda-beda. Ya, jadi tidak ada salahnya, walaupun kadang-kadang agak terlalu general gitu ya, tapi tidak ada salahnya baca fun fact sheet strategi kebijakannya apa. Siapa tahu ada yang spesifik di situ. Karena yang namanya strategi itu mendikte performance. Kita nggak bisa bilang bahwa yang ini 20% bagus, yang 10% jelek. Nggak, belum tentu. Bisa jadi yang 10% itu lebih bagus. Kenapa? Karena dia sesuai dengan strateginya dia. Memang targetnya dia ya cuma segitu aja, karena by design seperti itu.